Bismillahirrahmanirrahim. Akikah adalah wajib, sunnah, atau sekedar adab. Jumhur ulama mengatakan bahwa akikah adalah sunnah. Dalil-dalil pensyariatan akikah terhadap anak yang baru lahir atau bayi sangat kuat dalam hukum Islam. Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan bahwa menurut Imam Malik tidak ada perbedaan pendapat tentang disyariatkan akikah. Imam Yahya bin Sa'id Al-Ansari menyebutkan bahwa ia menjumpai orang-orang, mereka tidak menganjurkan akikah bagi ghulam atau anak laki-laki dan jariyah anak perempuan. Ibnu Al-Munzir berkata, ini akikah diamalkan oleh penduduk Hijaz dahulu dan sekarang, serta dipraktikkan oleh para ulama. Imam Malik menyebutkan bahwa mereka, para ulama, tidak ada perselisihan pendapat dalam masalah ini, bahwa akikah untuk bayi disyariatkan. Perawi yang meriwayatkan akikah antara lain Ibnu Abbas radhiyallahu an, Ibnu Umar radhiyallahu an, Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah radhiyallahu anha, Baraidah al-Aslami, Urwah bin Zubair, Atta bin Rabbah, Az-Zuri, dan Abu Zinad. Demikian juga dari Malik, penduduk Madinah, Syafi'i, dan sahabat-sahabatnya, serta Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, dan Jamaah. Banyak jumlah para ulama yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW ini. Sedangkan Ashabur Ra'i atau para pengikut Abu Hanifah mengingkari kesunahannya. Berikut ini adalah dalil-dalilnya. Pertama, dari Salman bin Amir Ad-Dabi, Rasulullah SAW bersabda, bersama bayi itu ada akikahnya. Oleh karena itu, sembelihlah kambing dan hilangkanlah gangguan darinya. Maksud dari hilangkanlah gangguan darinya adalah mencukur rambut kepalanya. Imam Ibnu Hajar menyebutkan bahwa Imam Muhammad bin Syirin berkata, jikalau makna menghilangkan gangguan adalah bukan mencukur rambut, aku tidak mengetahui lagi apa hal itu. Al-Asmu'i telah memastikan bahwa maknanya adalah mencukur rambut. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad sahih bahwa Al-Hasan Al-Basri juga mengatakan demikian. Kedua, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, setiap bayi digadaikan dengan akikahnya, disembelihkan untuknya pada hari ketujuh, dicukur kepalanya, dan diberikan nama. Apa maksud kalimat setiap bayi digadaikan dengan akikahnya? Imam Al-Khattabi mengatakan bahwa telah terjadi perbedaan pendapat tentang makna kalimat ini. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa maksudnya adalah setiap anak yang lahir dan ia belum diakikahkan, lalu ia wafat ketika masih anak-anak, maka ia tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Sementara itu, pengarang kitab Al-Masyariq dan An-Nihayah mengatakan bahwa maksudnya adalah tidak diberi nama dan dicukur rambutnya kecuali setelah disembelih akikahnya. Seorang tokoh tabi'in, Atta bin Abi Rabbah, mengatakan sama seperti yang dikatakan Imam Ahmad, bahwa maksud kalimat tersebut adalah orang tua terhalang mendapatkan syafaat dari anaknya. Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, pandangan jumhur ulama dan lainnya adalah akikah itu sunnah. Syekh Said Sabiq rahimahullah berkata, akikah adalah sunnah muakkadah, walaupun keadaan orang tuanya sulit. Rasulullah telah melaksanakannya, begitu pula para sahabat. Para pengarang kitab As-Sunan
telah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah mengakikahi Hasan dan Husain dengan satu kambing kibas untuk masing-masing. Sementara itu, menurut Laits bin Sa'ad dan Dawud Az-Zahiri, akikah adalah wajib. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, justru ia membid'ahkan akikah. Pengarang kitab Al-Bahr menyebutkan bahwa Imam Abu Hanifah menilai akikah merupakan kejahiliahan. Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa jika benar ini dari Abu Hanifah, hal ini bisa jadi dikarenakan belum sampai hadis-hadis tentang akikah kepadanya. Sementara itu, Imam Muhammad bin Hasan mengatakan bahwa akikah adalah kebiasaan jahiliyah yang telah dihapus oleh Islam dengan kurban. Sementara itu, justru kalangan Zahiriyah, yakni Imam Abu Daud dan Imam Abu Hazm dan Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan akikah wajib. Imam Ibnu Hazm mengatakan bahwa akikah adalah wajib. Pendapat yang benar dan lebih kuat bahwa hukum akikah adalah sunnah. Hal ini didasari oleh hadis. Barang siapa dilahirkan seorang bayi untuknya dan ia mau menyembelih kambing untuk bayinya, maka lakukanlah. Hadis ini dengan jelas menyebutkan bahwa penyembelihan kambing dikaitkan dengan kemauan orangnya. Kalau ia mau, lakukanlah sembelihan itu. Jadi, tidak ada keraguan lagi bahwa pendapat jumhur ulama lebih kuat dan benar, yakni akikah adalah sunnah. Imam Ibnu Abdi Al-Bar rahimahullah mengomentari hadis ini dalam kitab At-Tamhid. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwa akikah bukanlah kewajiban, karena seandainya wajib, atau perkataan ini tidak akan disebutkan di dalamnya. Barang siapa yang mau, maka lakukanlah. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengutip dari para ulama tentang maksud hadis ini. Melaksanakan akikah dalam hadis ini tidak menunjukkan kewajiban. Ini hanya menunjukkan perbuatan yang disukai atau sunnah. Imam Ibnu Al-Qayyim juga mengatakan, akikah merupakan sunnah bagi anak perempuan sebagaimana juga sunnah bagi anak laki-laki. Inilah pendapat mayoritas ahli ilmu dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang setelah mereka. Imam Abu Al-Walid Sulaiman Al-Baji mengomentari hadis tersebut. Ia berkata bahwa hadis tersebut menunjukkan bahwa akikah tidak wajib karena terkait dengan kerelaan orang tuanya. Selanjutnya ia mengatakan, Imam Malik dalam Al-Mabsut berkata, barang siapa tidak menyembelih akikah, tidak memberikan makan, maka tidak ada dosa baginya. Demikianlah pendapat mayoritas ahli fikih. Ja'far bin Muhammad berkata, ditanyakan kepada Imam Ahmad tentang seseorang yang tidak memiliki apa-apa untuk diakikahkan. Ia menjawab, tidak ada masalah atasnya. Al-Harits berkata, ditanyakan kepada Imam Ahmad tentang orang yang tidak memiliki apa-apa untuk diakikahkan. Ia menjawab, jika ia mau, tidak apa-apa berutang. Aku berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya karena ia menghidupkan sunnah. Kesimpulan pertama, para ulama berbeda pendapat tentang akikah, yakni ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, bahkan ada yang mengatakan bid'ah. 2. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan akikah adalah sunnah. Dan inilah yang dianut oleh mayoritas ulama dengan berbagai dalil yang ada. Demikianlah penjelasan dari kami. Wallahu a'lam.